Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Rodiah Khairunisa dengan NIM 201220151. Saya mahasiswa dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang istihsan dari mata kuliah Usul Fiqh 2 dengan dosen pengampu Ibu Rina Juliana MPDI. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita memasuki pembahasan yang pertama, di sini istihsan itu ada 5 pokok pembahasan yang harus kita ketahui. Nah, yang pertama itu ada pengertian istihsan, kemudian yang kedua ada kualifikasi istihsan, yang ketiga ada contoh istihsan, yang keempat ada kategorisasi istihsan, dan yang terakhir itu ada kedudukan istihsan dalam sumber hukum Islam. Nah, jadi itu adalah 5 poin tentang istihsan yang harus kita ketahui. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari istihsan. Sebelumnya saya mau tanya nih sama teman-teman, ada yang udah tahu belum apa itu dari istihsan? Jadi, di sini saya mengambil 2 referensi tentang pengertian istihsan, yaitu yang pertama ada pengertian dari Al-Karki Usul Al-Karki dalam Ibnu Abidin Rod Al-Mukhtar ala Al-Dar Al-Mukhtar Dar Al-Fiqh Beirut juz 1 halaman 33. Istihsan ialah meninggalkan hukum yang ditetapkan oleh qiyas karena ada dalil yang lebih kuat darinya. Selanjutnya, referensi dari Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Usul Fikih Al-Islami jilid 2 halaman 124. Jadi, istihsan adalah berpalingnya hukum suatu masalah dari konsekuensi suatu dalil kepada dalil lain yang lebih kuat darinya, berdasarkan dalil yang menunjukkan bahwa berpaling itu adalah yang benar. Baiklah teman-teman, itulah 2 sumber referensi tentang pengertian istihsan yang telah saya jelaskan. Baik, selanjutnya saya akan memasuki poin yang kedua, yaitu kualifikasi istihsan. Jadi, kualifikasi istihsan itu ada dibagi dalam beberapa poin. Jadi, yang pertama, adanya dalil syara' yang lebih kuat sebagai dasar berpindah hukum. Jadi, istihsan tidak boleh dilakukan secara sembarangan atau hanya berdasarkan pendapat pribadi. Dalam pengambilan keputusan hukum melalui istihsan, seseorang mujtahid harus memiliki dalil syara' yang lebih kuat sebagai alasan berpindah dari hukum yang didasarkan pada qiyas atau analogi kepada hukum lain. Jadi, itulah poin yang pertama dari kualifikasi istihsan. Selanjutnya yaitu poin yang kedua, pertimbangan kemaslahatan atau kondisi darurat yang mendesak. Jadi, di sini pengertiannya yaitu istihsan sering digunakan untuk mengakomodasi kemaslahatan umat atau maslahat al-ammah atau mengatasi kondisi darurat, yaitu darurat syari'iyah yang tidak dapat diselesaikan dengan hukum umum yang berlaku. Misalnya, jika suatu kaidah hukum menimbulkan kesulitan atau mudarat atau bahaya yang besar, maka istihsan menimbulkan kesulitan, memungkinkan pengambilan keputusan hukum yang lebih ringan atau berbeda demi menghindari kemudaratan tersebut. Itulah poin yang kedua. Selanjutnya yaitu poin yang ketiga. Bukan keputusan yang didasarkan pada keinginan pribadi tanpa dalil. Di sini penjelasannya ialah istihsan bukanlah metode yang memperbolehkan seseorang mujtahid mengambil keputusan hukum berdasarkan hawa nafsu, keinginan pribadi, atau pertimbangan subjektif hukum. Keputusan melalui istihsan harus objektif dan didukung oleh alasan syar'i yang jelas. Hal ini untuk menjaga agar hukum Islam itu tetap konsisten, adil, dan tidak berubah-ubah hanya karena profesi individu. Selanjutnya,
kita memasuki poin yang keempat, yaitu merupakan pengecualian terhadap kaidah umum dengan tujuan merealisasikan maqasid syariah. Jadi, di sini pengertiannya ialah istihsan biasanya diterapkan sebagai pengecualian terhadap hukum umum yang berlaku dalam suatu masalah. Pengecualian ini dilakukan karena ada alasan yang berlaku lebih kuat dan bertujuan untuk mencapai maqasid syariah, yaitu tujuan-tujuan utama syariat seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jadi, itulah 4 kualifikasi istihsan yang harus kita ketahui. Selanjutnya, kita akan memasuki poin yang ketiga, yaitu kategorisasi istihsan. Jadi, di sini kategorisasi istihsan juga dibagi berbagai macam poin, yaitu jadi yang pertama itu adalah istihsan berdasarkan sandarannya. Jadi istihsan dapat dikategorikan menurut sumber satu alasan yang menjadi dasar perpindahan hukumnya antara lain. Yang pertama, istihsan bi an-nas atau berdasarkan dalil an-nas. Yang kedua yaitu istihsan bi al-ijma, yaitu berdasarkan kesepakatan umum dan ulama. Kemudian yang ketiga itu istihsan bi al-darurah, berdasarkan keadaan darurat. Yang keempat ada istihsan bi al-urf, berdasarkan adat atau kebiasaan. Yang kelima ada istihsan bi al-maslahah, yaitu berdasarkan kemaslahatan. Kemudian yang terakhir ada kaidah raf al-haraj wa al-musyakat, yaitu menghilangkan kesukaran dan kesulitan. Kemudian yang kedua itu ada istihsan berdasarkan jenis perpindahan hukum. Jadi di sini definisi istihsan klasik. Istihsan adalah perpindahan dari suatu hukum umum kepada hukum pengecualian karena adanya dalil yang lebih kuat atau maslahat yang lebih mendesak. Jadi di sini yang ketiga ada kategori istihsan menurut mazhab Maliki. Menurut mazhab Maliki, membagi istihsan menjadi 4 kategori utama, yaitu istihsan dengan urf atau adat, istihsan dengan maslahat atau kemaslahatan, istihsan dengan ijma atau kesepakatan ulama, dan yang keempat yaitu istihsan dengan kaidah raf al-haraj wa al-musyakat, menghilangkan kesukaran dan kesulitan. Nah, itulah poin ketiga tentang kategori istihsan yang harus kita ketahui. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh istihsan. Di sini ada satu video pembelajaran yang saya ambil tentang istihsan berdasarkan urf atau adat kebiasaan. Jadi di sini saya mengambil contoh adat atau kebiasaan dalam transaksi jual beli yang tidak diatur secara eksplisit dalam masyarakat atau nas, tetapi dilakukan atau dilakui karena kebiasaan masyarakat, yaitu tentang jual beli atau pertukaran barang yang biasa disebut dengan barter. Halo teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas sistem barter. Pada zaman dahulu, manusia tidak menggunakan uang untuk alat pembayaran. Karena uang baru ditemukan pada tahun 1782 di Mesopotamia. Lalu, bagaimana manusia bisa memenuhi kebutuhannya? Sebelum ditemukannya uang, manusia menggunakan sistem barter untuk melakukan perdagangan. Sistem barter pertama kali diperkenalkan kepada dunia oleh suku Mesopotamia. Kemudian, sistem barter diadopsi oleh orang Venesia yang menukarkan barang mereka dengan masyarakat kota lain. Lalu, apa itu sistem barter? Barter adalah kegiatan tukar-menukar tanpa adanya perantara uang atau alat bayar lainnya.
Karena pada dasarnya manusia tidak bisa menghasilkan semua barang yang dibutuhkan. Maka dari itu manusia melakukan sistem barter untuk memperoleh barang yang mereka butuhkan. Bagaimana contoh dari sistem barter? Misalnya, Adi mempunyai kue, tetapi Adi tidak mempunyai beras. Adi bisa menukarkan kuenya dengan secanting beras. Atau jika kue Adi banyak, Adi bisa dapat lebih dari secanting beras. Nah, jadi kesimpulannya adalah barter adalah kegiatan tukar-menukar tanpa adanya perantara uang atau alat bayar lainnya. Sistem barter pertama kali diperkenalkan kepada dunia oleh suku Mesopotamia. Oke teman-teman semua, jadi seperti itulah sejarah dan konsep sistem barter. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Sampai jumpa. Jadi ini ada materi terakhir tentang istisan, yaitu kedudukan istisan dalam sumber hukum Islam. Jadi di sini kedudukan istisan itu dibagi menjadi 4 poin. Nah, yang pertama itu ada istisan sebagai sumber dan metode hukum Islam. Jadi istisan adalah metode pengambilan hukum oleh seorang mujtahid yang berpindah dari suatu hukum berdasarkan kias yang umum kepada hukum lain yang lebih kuat dalilnya, baik karena adanya dalil syara' khusus, muslahat, atau kondisi darurat. Kemudian, yang kedua itu ada posisi istihsan dalam hierarki sumber hukum Islam. Jadi, istihsan ditempatkan setelah Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas sebagai sumber hukum Islam. Ia termasuk dalam sumber hukum yang digunakan untuk menetapkan hukum ketika tidak ditemukannya nas atau teks yang eksplisit, dan qiyas tidak dapat memberikan solusi yang sesuai dengan kemaslahatan umat. Terus yang ketiga ada perbedaan pendapat dan kritik terhadap istihsan. Jadi di sini meski banyak ulama menerima istihsan, ada juga yang mengkritik, terutama Imam Syafi'i yang menolak istihsan karena dianggap tidak memiliki batasan yang jelas dan cenderung mengendalikan akal tanpa rujukan nas yang tegas. Namun, para ulama mazhab Hanafi dan Hanbali justru menegaskan bahwa istihsan itu harus selalu berlandaskan dalil syara' dan bukan sekedar pertimbangan akal bebas. Kemudian yang terakhir ada fungsi istihsan dalam sistem sumber hukum Islam. Jadi, istihsan itu tersendiri berfungsi untuk mengatasi kelakuan qiyas dan memberikan solusi hukum yang lebih sesuai dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan. Jadi, itulah 4 kedudukan istihsan dalam sumber hukum Islam. Nah, teman-teman, itulah poin-poin yang telah saya berikan, yang telah saya jelaskan tentang istihsan. Selanjutnya, saya akan memberikan satu kesimpulan tentang istihsan. Jadi, istihsan itu adalah metode ijtihad yang memungkinkan seseorang mujtahid berpindah dari hukum yang didasarkan pada qiyas ke hukum lain yang lebih kuat berdasarkan dalil syara' atau muslahat yang lebih mendesak. Istihsan bukan hanya berdasarkan akal, tetapi harus memiliki dasar yang kuat dari Al-Quran, hadis, atau dalil syar'i lainnya. Nah, teman-teman, itulah materi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan ada baiknya sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita mengucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baik teman-teman, sekian dulu video dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah!